Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara memulai membuat kelas dan cara bagaimana membuat tugas dan mengelola kelas. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka browsernya. Lalu kita ketikkan Google Classroom. Enter. Nah, kita pilih yang paling atas. Kita klik. Kemudian kita masukkan akun kita ya. Misal saya gunakan akun ini, kemudian masukkan passwordnya. Kemudian klik next. Nah, nanti akan muncul tampilan awal seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah pernah membuat kelas. Nah, lihat ya. Di tanda atas ini ada tanda plus. Kita klik tanda plus. Ada dua pilihan. Kalau gabung ke kelas maka itu sebagai murid. Tapi kalau buat kelas itu adalah sebagai guru. Karena kita mau membuat kelas, maka kita klik buat kelas. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita checklist saja. Lalu kita klik lanjutkan. Kemudian kita klik nama kelasnya, misalnya kelas 4A. Kalau misalnya kita guru mata pelajaran, misalnya mengajar olahraga, maka mata pelajarannya diisi olahraga ya. Tapi kalau misalnya kita guru kelas yang mengajar beberapa mata pelajaran, ini dikosongin saja. Langsung kita buat. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada tanda kode kelas. Nanti kode inilah yang akan kita bagikan ke anak-anak agar anak-anak bisa masuk ke kelas kita. Ini kita close saja. Tampilan awal ini kita sebutnya sebagai ini ya, forum. Nanti di forum kita bisa membagikan sesuatu, membagikan pengumuman atau info. Di sini ya, kita klik misal. Nah, ini kita close saja. Nah, di sini misalnya kita membagikan info, nah, tes ya. Kemudian kita bisa posting. Nah, nanti di tampilan awal nih muncul ya, nih info tes. Nanti di sini ada komentar-komentar mungkin dari murid-murid kita yang memberikan komentar. Nanti di bawah sini muncul semua ya. Kemudian kita sebelah kanan ini ada tugas kelas, kita klik tugas kelas. Nah, untuk membuat tugas kita klik tanda plus ini buat, kita klik, ada beberapa pilihan. Ada tugas khusus ini hampir sama ya. Ada pertanyaan itu nanti kita bentuknya misalnya kita mau mengajukan suatu pertanyaan kepada murid, sebuah pertanyaan bisa suatu kasus atau untuk didiskusikan, nanti murid bisa berdiskusi dengan teman yang lain juga. Kalau materi maka kita hanya memberikan materi saja. Materi ini bisa bentuknya file PDF, bisa bentuknya video, bisa foto dan lain-lain ya. Kalau gunakan kembali postingan ini mengambil tugas yang sudah pernah ada ya. Oke, kali ini saya akan contohkan yang tugas quiz. Nah, ini kita close saja. Ada muncul tampilan seperti ini. Misalnya judulnya KBM Kamis misalnya ya. Sekarang hari Rabu, ini misalnya saya bikin KBM untuk Kamis ya. Nah, petunjuknya misalnya kerjakan soal di bawah ini. Nah, soalnya nih kita bisa ada dua pilihan nih ya. Bisa kita kalau punya soal yang
sudah pernah kita buat, kita bisa klik tambahkan di sini. Kita bisa ambil apakah kita simpannya di Google Drive atau soal itu bentuknya link atau mungkin ada filenya bisa kita ambil, atau mungkin dari YouTube ada video ini bisa kita lampirkan. Nanti ini bisa pilih ya, macam-macam nih. Kemudian di sini ada tanda buat. Kalau buat berarti membuat langsung di sini ya, membuat tugasnya di sini. Nah, ada pilihan ya, misalnya bisa bentuknya Word, bisa slide, bisa Excel nih, bisa gambar, bisa formulir. Nah, karena di sini sudah ada bentuknya Google Formulir, maka saya contohkan buat soal di sini ya. Kalau menggunakan Google Formulir, maka nanti anak-anak otomatis nilainya akan masuk ke drive kita. Sudah akan terekap dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu mengoreksi kalau menggunakan ini ya, kelebihannya. Misal nih, saya klik soalnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti judulnya. Ini kita close saja. Judulnya misalnya PR. Nah, ini kita klik di sini nih, paling kiri kita klik, nanti keluar judul PR nih ya. Maaf. Juga kita bisa ganti PR ya. Oke. Kemudian ini kita ketikkan nama. Nah, biasanya nama dulu ya. Kalau nama, maka ini pilihan ganda ini kita klik ganti jawaban singkat. Oke. Kalau kita menginginkan siswa untuk wajib mengisi, kita aktifkan wajib diisi. Kemudian kita klik tanda plus. Nah, misalnya pertanyaan yang kedua, kelas ya. Nah, kelas, kalau kelasnya ada banyak, maka kita menggunakan pilihan ganda jawabannya ya. Misalnya kelas 4A. Kita klik lagi 4B. Nah, sudah. Ini misalnya wajib diisi, harus diisi. Oke, kalau sudah misalnya kita langsung ke pertanyaan, maka kita buat sesi berikutnya nih. Klik tanda lambang persegi panjang 2 ini, kita klik. Nah, misalnya judulnya perintah soalnya ya. Pilihlah jawaban yang tepat, misal. Lalu kita klik tanda plus. Kemudian kita soalnya nomor 1 misalnya. 4 ditambah 5 sama dengan berapa? Nah, nih pilihan ganda, misalnya pilihan pertama jawabannya 6. Kita klik. Yang kedua misalnya 7. Yang ketiga misalnya 8. Keempat misalnya 9. Oke, kemudian kunci jawabannya kita klik. Nah, ini ada poinnya berapa. Kalau misalnya kita menginginkan jumlah soalnya poinnya 100, maka kita bagi ke dengan jumlah pertanyaan. Kalau 100, kalau pertanyaannya misalnya saya buat 2 pertanyaan, berarti masing-masing satu nomor 50 ya. Terus ini kuncinya kita klik 4 tambah 5 itu kan 9, kita klik sini ya, berarti kita klik selesai. Kemudian soal nomor 2, tinggal kita tambahkan ini plus nomor 2. Nomor 2 misalnya 2 kali, biar nggak bingung, hasil dari 2 kali 3 sama dengan misalnya jawabannya 5. Opsi kedua jawabannya 6. Opsi ketiga 7. Opsi keempat 8. Terus kita pilih kunci jawaban. Saya skornya 50 ya. Saya jawabannya yang betul adalah 6. Maka kita klik selesai. Oke. Misal 2 soal ya. Oh ya, kalau kita punya soal yang sudah jadi, kita bisa kopikan ke sini ya.
nanti itu lebih cepat daripada kita mengetik. Oke, kalau misalnya sudah jadi, kita balik lagi ke atas. Oke, di sini ada respon, kita klik respon. Nah, lalu kita klik tanda warna hijau ini, lalu kita klik buat. Nanti akan muncul Microsoft Excel seperti ini. Nah, nanti murid-murid kalau mengerjakan otomatis dia akan rekap sendiri di sini ya, skornya, namanya, macam-macam. Oke. Sekarang kita balik lagi ke tugas kelas awal ya. Tadi kan tugas seperti ini ya. Sekarang kita jadwal, kita lihat di pojok kanan atas nih, tanda ini, kita klik. Nah, kita kalau ada pilihan ya, kalau tugaskan maka siswa bisa langsung mengerjakan, tapi kalau jadwalkan kita klik. Misalnya hari ini tanggal 25 ya, kita jadwalkan tanggal 26 jam 8, kita jadwalkan, klik. Nah, berarti ini nanti baru bisa dikerjain hari Kamisnya. Ini ya, ini warnanya abu-abu nih, dijadwalkan untuk besok, hari Kamis. Kalau mau kita edit lagi, misalnya maunya hari ini juga, ya langsung bisa dikerjakan. Nah, ini close aja. Maka ini kita close. Nah, kita ganti tugaskan ya. Nah, ini langsung tugaskan. Oke, ini kita close saja. Nah, ini jadi warna biru. Kalau warna biru sudah bisa dikerjakan oleh siswa ya. Sekarang kita lihat di sebelah sini ada folder drive class. Kita klik. Ini untuk melihat data yang masuk. Kalau tadi kita memberikan soal online, berarti nanti ada data yang masuk. Nah, ini seperti ini. Nanti ini tadi PR-nya ya, soalnya yang ini adalah hasilnya. Kita klik hasilnya ini. Kalau ini masih kosong, belum ada muridnya ya. Nanti kalau sudah ada muridnya ini pasti terisi. Oke, kita balik lagi ke kelas. Oke. Jadi itu sedikit cara membuat tugas tanpa harus mengoreksi tadi ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.